salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang tidak kalah menarik dari daerah lainnya di Pulau Bali. Di daerah ini ada Pura Besaki yang merupakan pura terbesar di Bali, hingga kerukunan umat beragama dapat ditemui di daerah ini. Mayoritas masyarakat di Karangasem dikenal beragama Hindu. Meski demikian, Karangasem memiliki beberapa desa yang dikenal sebagai kampung Islam. Keberadaan kampung Islam sebagai salah satu upaya napak tilas atau sekedar berwisata religi di daerah ini. Bahkan keberadaan kampung Islam memiliki jejak peradaban Islam serta sejarah penyebaran Islam di Kabupaten Karangasem. Jejak peradaban Islam di Kabupaten Karangasem masih terjaga dan terpelihara hingga kini. Toleransi beragama di Karangasem ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan. Hal itu dikaitkan dengan keberadaan kampung Islam di sekeliling puri atau tempat tinggal raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Jejak Islam. Pulau Bali dikenal sebagai Pulau Seribu Pura, tentu saja memiliki keindahan dan keunikannya tersendiri yang kental dengan nuansa agama Hindu. Namun di balik kentalnya adat dan istiadat Hindu, terdapat sejumlah kampung Islam yang menambah keragaman di Pulau Bali. Salah satunya adalah Kampung Islam Lebasari yang terletak di Kabupaten Karangasem. Apa saja khasana Islam yang dapat kita gali di kampung ini, dimulai dari jejak peradaban Islam sampai toleransi yang terjalin antara Nyama Selam dan Nyama Hindu. Ikuti terus perjalanan saya dalam Jejak Islam episode kali ini. Karangasem berada di paling timur Pulau Bali. Seperti halnya wilayah Bali lainnya, mayoritas masyarakat merupakan pemeluk agama Hindu. Meski demikian, cukup banyak wilayah Karangasem memiliki kampung Islam, maka tidak terlalu sulit untuk menemukan masjid atau musola. Islam sudah masuk dan berkembang di wilayah Karangasem masih bersatu sebagai sebuah kerajaan jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Karangasem ternyata tidak jauh berbeda dengan masuknya Islam di kabupaten lain di Bali. Masing-masing kampung Islam memiliki keunikannya tersendiri. Berbagai kampung muslim di Karangasem berumur sangat tua dengan segala kultur dan budaya yang ikut mewarnai jejak peradaban Islam di Bali Timur. Jejak Islam tidak hanya dikenalkan para pedagang dari Melayu dan Bugis, namun juga terlacak suku Sasak Lombok dan sudah tinggal selama ratusan tahun di Karangasem. Di ujung Bali Timur, Karangasem ini terdapat beberapa perkampungan Islam yang didiami suku Sasak, diantaranya di Dusun Bukit Tabuan, Ujung Pesisi serta Lebasari Bungaya. Diperkirakan keturunan suku Sasak sudah ada sejak 200 tahun silam. Oleh karena tinggal cukup lama di Pulau Seribu Pura ini, mereka tidak hanya menguasai bahasa Sasak, namun juga fasih berbahasa Bali. Kondisi ini memudahkannya berinteraksi dan diterima dengan kelompok warga asli lainnya. Masih terasa hubungan-hubungan kekerabatan itu. Dulu pada waktu raja meninggal ya, raja terakhir ini beliau kakek saya, anak Agung Anggurah Ketut Karangasem itu tahun 1966 akan upacara pelebon besar itu. Hubungan keterikatan dan merasa ada sesuatu secara hati nurani begitu. Kampung-kampung ini, semua kampung berduyun-duyun datang ke Puri. Nah, baik kampung Nyuling, kampung Dangin Semu maupun Ujung Pesisi, apa yang mereka punya, baik daripada kayu api atau sandang pangan itu, beliau aturkan ke Puri untuk menghormati sang raja. Itulah hubungan-hubungan itu sampai detik sekarang ada, misalnya kalau ada perkawinan, misalnya di Puri itu, mereka kampung-kampung itu datang. Ikut memberikan rebana, tarian rebana, hadrah, ada rudatnya. Wah itu semua. Sampai detik hari ini masih ada hubungan toleransi seperti itu sangat baik ya.
Jejak peradaban Islam di Kampung Islam Karangasem berkaitan erat dengan Kerajaan Karangasem. Bahkan istana atau Puri Karangasem dikelilingi kampung Islam, padahal kerajaan di ujung timur Pulau Dewata itu bercorak Hindu. Berdasarkan sejarah, leluhur masyarakat Islam di sekeliling Puri Karangasem didatangkan dari Lombok sebagai pengawal Raja Karangasem. Kerajaan Karangasem ini dikelilingi oleh kampung-kampung, kurang lebih 24 kampung. Nah ini melingkar sifatnya, ini mengelilingi raja. Kerajaan ini itu memiliki fungsi sebagai security guard untuk menjaga keamanan ini, sehingga pantai ujung ada, ujung pesisinya itu paling depan, kerajaan ke sini. Itu sebenarnya strateginya itu. Habis ke utara lagi, ada Dangin Seme, ada Kampung Nyuling, ada Cermen, ada Tibulake, Karangsasak, dan sebagainya. Sampai ke Subagan. Nah sejauh itu dikelilingilah kerajaan Karangasem ini untuk bisa aman. Islam telah masuk ke Karangasem sejak zaman kerajaan sekitar abad ke-17 Masehi. Peranan kerajaan sangat besar terhadap masuknya orang Islam asal Lombok ke Karangasem, termasuk kampung Islam Lebahsari. Banyak peninggalan bersejarah Islam yang terekam pada situs-situs dan sampai kini masih tersimpan dan terjaga dengan baik. Salah satunya adalah makam Lingsar yang berada di Desa Papung Bungaya. Makam tersebut menjadi perjalanan napaktilas mencari jejak-jejak penyebar Islam masa lampau di kampung Islam Lebahsari. Selain napaktilas, umat Islam mengunjungi makam untuk berdoa. Jadi leluhur kami yang pertama sekali berada di tempat ini, yaitu di bawah ini adalah yang kami sebut, kami namakan Lingsar. Nah, adapun para leluhur kami yang ada di tempat ini dulunya itu sebanyak 3 orang. Selain makam, satu lagi jejak peradaban Islam di kampung Islam Lebahsari yang masih bisa ditemui hingga saat ini, yakni Beduk Tua. Beduk Tua ini sudah berusia ratusan tahun yang ditempatkan di Masjid At-Taubah. Beduk tersebut terbuat dari kulit sapi yang dikeringkan dan masih utuh hingga sekarang. Kulit sapi sudah beberapa kali diganti, sementara kayu masih utuh hingga sekarang. Keberadaan beduk yang berumur ratusan tahun ini tetap terpelihara dengan baik. Pertama, beduk yang berada di samping kami ini adalah merupakan beduk peninggalan orang-orang tua kami yang kami temukan sudah seperti ini mulai tahun 1964 kami lahir, sudah beduk kondisinya seperti ini. Jadi kayu yang beduk ini kami tidak tahu usia sampai sekarang ini berapa puluh tahun sudah usianya. Yang penting kulitnya sudah berkali-kali kami ganti. Jadi filosofi tentang beduk ini dari zaman dulu, dari zaman raja-raja di Bali, merupakan salah satu media untuk memanggil jamaah kami untuk melaksanakan sholat setiap 5 waktu sehari semalam.
Kampung Islam Lebasari yang berada di Desa Bungaya, penduduknya sebagian besar memeluk agama Hindu dan sebagian lagi memeluk agama Islam. Penduduk Kampung Islam Lebasari dalam sistem kemasyarakatan mengenal istilah menyame braya, yang artinya adalah ikatan persaudaraan sebagai jalan untuk menggapai kebahagiaan dan keharmonisan hidup. Di dalamnya ada istilah nyame selam atau saudara Islam dan nyame Hindu atau saudara Hindu. Konsep menyame braya yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman raja-raja Hindu menjadi dasar dari toleransi yang terjalin antara nyame Hindu dan nyame selam. Umat Hindu di daerah ini sering menyebutkan saudara mereka umat Muslim dengan sebutan nyame selam. Nyame selam dalam bahasa Indonesia saudara Islam, sebutan itu masih mengumandang hingga detik ini. Suatu gambaran keakraban antara umat Hindu yang menjadi mayoritas di Bali dengan umat Islam sebagai minoritas. Sebutan nyame selam identik dengan simbol keakrabatan atau toleransi umat beragama di Bali khusus di Karangasem. Menyame braya merupakan salah satu bentuk toleransi dan persaudaraan yang tinggi dapat Anda jumpai di Kampung Islam Lebasari, Karangasem. Karena kami mempunyai istilah yaitu di umat Islam atau khususnya di Banjardinas Lebasari ini kami menyebut saudara-saudara kami dari Hindu yaitu nyame Hindu. Begitu juga dari umat Hindu atau saudara-saudara kami dari non-Muslim juga menyebut kami yang ada di sini khususnya yang Muslim menyebut nyame Muslim atau nyame Islam. Karena arti daripada nyame yaitu bersaudara. Nah kami ini di sini sudah bertahun-tahun tinggal di sini sehingga kami sudah seperti bersaudara dengan umat Hindu yang ada di Desa Bungaya ini ya, atau di tempat kami ini. Sehingga dengan demikian tetap terjalin dengan baik. Dan kami pun buktinya kami pun bisa, tetap diikut sertakan di dalam upacara umat Hindu tersebut. Menyame braya yang merupakan bagian keberagaman dan toleransi umat Hindu dengan nyame selam dijunjung tinggi di daerah ini. Kegiatan adat dan budaya syarat mengandung nilai kebersamaan antar umat beragama. Bentuk toleransi dan kebersamaan ini konon sudah ada sejak abad ke-16, tepatnya setelah penaklukan Kerajaan Teleparang Lombok NTB oleh Kerajaan Karangasem. Dengan umat agama lain antara umat Islam dan Hindu, tiap-tiap hari raya Idul Adha kami mengadakan korban dan menyampaikan ke sana ke tetangga kami di sini. Itulah yang saya sampaikan kepada beliau-beliau sekarang di sini. Artinya masa kehidupan bertoleransi masih tetap berjalan dengan baik. Berkat konsep menyame braya yakni persaudaraan yang betul-betul diterapkan dalam kehidupan umat beragama di daerah ini, meski demikian ada asal-usul yang melatar belakangi hal tersebut, yang mana warga Muslim di Kampung Islam Lebasari memiliki kaitan erat dengan Raja Karangasem pada saat itu. Kampung Islam Lebasari yang ada di daerah Bungaya adalah kampung Sasak yang ada di wilayah Karangasem. Kampung Islam ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Karangasem. Kampung Lebasari awal tidak berada di daerah yang mereka tempati sekarang ini, namun leluhur mereka berada di Desa Papung. Dengan berbagai alasan, leluhur pindah ke Lebasari yang dulunya dikenal sebagai Kampung Kedokan. Itu yang pertama para leluhur kami itu berada di Desa Papung. Nah, itu yang disebut disebut Lingsar. Di sanalah yang pertama sekali para leluhur kami berada dan kemudian
dengan suatu alasan sehingga dipindahkanlah kami ke tempat ini, sehingga turun-temurun menjadi yang kami dapatkan sekarang. Sebagian besar penduduk umat muslim yang berasal dari Lombok dulunya adalah sebagai perantau yang mencari nafkah dan banyak diantaranya yang telah sukses. Sebagian besar penduduk Kampung Lebasari sebagai petani penggarap, sementara lainnya ada sebagai pedagang dan merantau ke daerah lain di Bali. Atau pekerjaan masyarakat di Banjar Dinas Lebasari, yaitu berbagai banyak lapangan pekerjaan atau berbagai macam pekerjaan yang digeluti oleh warga masyarakat Banjar Dinas Lebasari. Tapi kebanyakan yaitu dari warga masyarakat Banjar Dinas Lebasari, yaitu mayoritas petani. Tetap petani, cuman petani penggarap, tidak petani atau pemilik lahan. Tradisi di Kampung Lebasari masih tetap dijaga hingga kini, dan ini adalah salah satu bentuk keberagaman dan toleransi beragama yang ada di daerah ini. Selain gotong royong di tempat-tempat suci, juga ada tradisi ngejot dan masih banyak aktivitas yang mengedepankan keberagaman dan kebersamaan. Salah satu bentuk tradisi yang rutin dilaksanakan adalah ngejot, atau mengantar makanan ketika ada hari-hari besar keagamaan, baik hari besar keagamaan umat Hindu maupun umat Muslim. Mengenai tradisi mengejot ini, bahwa mulai dari leluhur kami, bahwa kami tinggal meneruskan saja, sampai sekarang masih tetap berlaku. Dalam perayaan Hari Besar Keagamaan di Kampung Islam Lebasari juga ditampilkan kesenian khas yakni hadrah. Kesenian hadrah menjadi salah satu kesenian yang banyak dipertunjukkan di masyarakat, baik untuk acara keagamaan maupun acara penting lainnya. Masjid At-Taubah Bungaya di Kampung Islam Lebasari menjadi tempat utama mengembangkan nilai-nilai agama Islam. Berbagai kegiatan keagamaan menjadi hal rutin di Kampung Islam dengan melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya Taman Pendidikan Agama, Taman Pendidikan Al-Quran, dan pengajian. Kegiatan rutin dilaksanakan untuk meningkatkan wawasan serta ilmu pengetahuan masyarakat di kampung ini. Bahkan di masjid digunakan sebagai kegiatan formal seperti rapat maupun perayaan hari-hari besar keagamaan. Suara azan menjadi hal rutin dikumandangkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid di Kampung Lebasari. Seusai bersembahyang, mereka berkumpul untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Masjid di Kampung Islam Lebasari sebagai tempat peribadatan bukan saja sebagai tempat peribadatan semata, melainkan untuk melaksanakan takwa. Hal ini menunjukkan bahwa masjid sebagai tempat warga mengekspresikan keimanannya kepada Allah. Masjid peruntukannya tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, khususnya salat dengan segala rangkaiannya, akan tetapi masjid berfungsi juga sebagai sarana sosial. Kita akan menuju yakni bulan suci Ramadan. Sebelum bulan suci Ramadan, kita persiapkan dari sekarang. Di bulan Syawal ini kita
Berbagai aktivitas keseharian di Masjid At-Taubah diantaranya melaksanakan pengajian untuk anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak melakukan berbagai aktivitas diantaranya belajar Al-Quran dan mengaji. Semua dilakukan tanpa beban, dibantu guru agama yang melakukan pengabdian di daerah ini dengan penuh keikhlasan dan tujuan mulia. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan keislaman, anak-anak ini dibimbing oleh 1 atau 2 orang guru ngaji. Sebagai pusat pengembangan nilai-nilai keislaman di daerah ini, Masjid At-Taubah terus berbenah dengan melaksanakan renovasi. Renovasi yang dilakukan pengurus masjid ini diantaranya menyediakan tempat ibadah yang nyaman bagi jemaah, meningkatkan kegiatan keagamaan dengan dukungan fasilitas dan meningkatkan pelayanan yang baik kepada jemaah, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta syiar agama Islam di daerah ini. Adalah kami mendengar cerita dari sesepuh-sesepuh kami, masjid adalah berbentuk musola kecil. Kemudian di lokasi musola itu terdiri daripada 7 kakak. Kemudian perjalanan demi perjalanan, tahun demi tahun, maka berubahlah penduduk kami yang ada di sini. Membangunlah sebuah masjid pada zaman Raja-Raja Bali, Raja Karangasem. Membangunlah masjid dengan luas sekitar 10 kali 10 meter yang bernama Masjid At-Taubah pula. Dengan keadaan penduduk demi perkembangan penduduk tahun demi tahun, maka pembangunan masjid dimulai dengan pembangunan fondasi dasar. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara gotong royong bersama antara kampung-kampung Karangasem bergotong royong untuk membangun masjid kami ini, termasuk kampung-kampung yang jauh. Nyamu Selam sering dianggap sebagai salah satu wujud harmoni dan toleransi antar umat beragama di Bali. Penduduk Bali beragama Islam telah ada sejak zaman dulu di masa kerajaan-kerajaan Hindu yang jaya di Karangasem, Bali. Namun hal itu bukanlah strategi penyebaran Islam yang dicanangkan para wali, tetapi justru raja-raja di Karangasem yang mendatangkan umat Islam dari Lombok untuk berbagai keperluan. Terlepas dari itu, keberadaan Nyamu Selam di Karangasem menjadi pilar penting untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Karangasem. Semoga tayangan ini memberi arti penting tentang toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Ya pemirsa, inilah akhir dari perjalanan kami di Kampung Islam Lebahsari, Karangasem, di mana indahnya perbedaan dan juga toleransi yang masih terjalin antara umat Islam dan juga umat Hindu di desa ini masih tetap terjaga hingga saat ini. Begitu pula dengan jejak Islam yang masih tetap dijaga dan dilestarikan. Saya Angel Purnama beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.